Stunting merupakan gagal tumbuh perkembangan anak yang diakibatkan adanya kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Kasus stunting merupakan masalah serius yang harus dihadapi, dikarenakan stunting dapat menimbulkan gangguan metabolik seperti penyakit tidak menular, yaitu diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Selain itu, stunting juga dapat berdampak pada ekonomi suatu negara, dikarenakan menurunnya GDP 2-3% setiap tahunnya. Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa stunting bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Kasus stunting disebabkan oleh adanya kekurangan gizi yang mempengaruhi bayi sebelum lahir dan awal setelah lahir. Hal tersebut berkaitan dengan ukuran ibu, gizi selama ibu hamil, dan pertumbuhan janin. Hal tersebut diakibatkan adanya kurangnya informasi pada masyarakat tentang pentingnya memperhatikan asupan gizi dan kebersihan diri pada ibu hamil, juga kebersihan diri anak di bawah usia 2 tahun. Kasus stunting di dunia menurut WHO yaitu mencapai 149,2 juta atau 22% pada tahun 2020. Di Indonesia sendiri, kasus stunting mencapai 21,6% pada tahun 2022. Menurut WHO, standar prevalensi suatu negara harus di angka kurang dari 20%. Hal tersebut menandakan bahwa angka kasus stunting di Indonesia telah melebihi batas yang telah ditetapkan. Pemerintah mengupayakan untuk menurunkan angka kasus stunting di Indonesia, yaitu mentargetkan 14% pada tahun 2024. Target kita 2024 itu 14%. Bukan angka yang mudah. Dalam upaya menurunkan angka kasus stunting tersebut, Ketua Umum Indonesia Healthcare Forum, Dr. Supriyantoro mengatakan, diperlukan analisis dan pendekatan gizi kesehatan masyarakat secara komprehensif untuk dapat secara efektif merancang program yang berbasis evidence dan berfokus pada pencegahan. Oleh sebab itu, Squid Team berinisiatif membuat sebuah inovasi dan menawarkan solusi untuk mengatasi penurunan angka stunting di Indonesia, yaitu berupa Sereta, sereal tepung tulang sapi dan tepung kedelai tersubstitusi buah naga sebagai pangan pencegah stunting pada ibu hamil. Sereta adalah sereal fungsional berbahan baku tepung tulang sapi dan tepung kedelai dengan penambahan buah naga sebagai penambah rasa dan warna. Sereta merupakan produk pangan fungsional yang cocok dikonsumsi, khususnya oleh ibu hamil. Tepung tulang sapi dan tepung kedelai dipilih sebagai bahan baku utama karena memiliki rasa yang khas dan kaya kandungan gizi. Tepung tulang sapi banyak mengandung kalsium dan fosfor. Terpenuhinya gizi kalsium pada ibu hamil dapat mencegah kontraksi otot jantung melemah, dikarenakan kalsium memiliki peran bagi otot jantung untuk menimbulkan peningkatan kontraksi, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan volume sekuncup jantung, yang pada akhirnya akan mempertahankan tekanan darah. Kandungan fosfor berperan dalam pembentukan tulang dan gigi janin serta kenaikan metabolisme kalsium ibu hamil. Pada tepung kedelai mengandung protein 35,9 gram, karbohidrat 29,9 gram, lemak 20,6 gram, kalsium 195 mg, fosfor 554 mg, dan zat besi 8 mg. Selain itu, di dalam tepung kedelai juga terkandung vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C dalam 100 gram tepung kedelai. Tingginya kandungan protein pada tepung kedelai membuat Sereta cocok untuk ibu hamil, dikarenakan ketika ibu hamil, volume plasma bertambah hingga 50%, sehingga dibutuhkan protein yang cukup untuk menunjang proses tersebut. Selain itu, protein berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan sel yang menunjang pertumbuhan janin. Protein juga dapat menjadi cadangan makanan. Cadangan ini dipakai untuk persiapan persalinan, masa sehabis melahirkan, dan menyusui. Buah naga dipilih dikarenakan dapat meningkatkan hemoglobin. Hal itu disebabkan adanya kandungan zat besi dan vitamin C. Zat besi berfungsi sebagai bahan baku sel darah merah, sedangkan vitamin C berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan zat besi melalui saluran cerna. Hal ini dapat minimalisir terjadinya anemia pada ibu hamil. Penggunaan ekstra buah naga juga dapat meningkatkan organoleptik dari segi warna pada sereal. Proses pembuatan Sereta yaitu: pertama, menyiapkan alat dan bahan.
Bahan yang digunakan yaitu tepung tulang sapi, tepung kedelai, buah naga, gula, garam, baking powder, telur, ovalet, dan margarin. Pada tepung tulang sapi dilakukan pengayakan terlebih dahulu agar didapatkan ukuran partikel yang sesuai. Penimbangan bahan yang digunakan yaitu tepung tulang sapi sebanyak 100 gram, tepung kedelai sebanyak 200 gram, buah naga sebanyak 100 gram, gula sebanyak 75 gram, garam sebanyak 3 gram, baking powder sebanyak 12 gram, ovalet sebanyak 20 gram, dan margarin sebanyak 150 gram. Pengadukan bahan tepung tulang sapi, tepung kedelai, garam, buah naga, gula, garam, dan baking powder. Setelah tercampur merata, ditambahkan margarin yang sudah dicairkan ke dalam adonan dengan sedikit demi sedikit. Penambahan ovalet 20 gram. Penambahan telur 1 butir. Adonan yang akan dicetak ditimbang dengan berat kurang lebih 3 gram. Adonan dicetak dengan bentuk bulat atau bisa sesuai selera. Dikeringkan dengan suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Sereta kaya akan gizi, sehingga cocok untuk pencegah dini pada stunting sejak saat masa kehamilan. Kebanyakan kualitas atau mutu anak dalam kandungan ibu ditentukan oleh mutu makanan yang dikonsumsi. Dengan tercukupinya gizi pada ibu hamil akan memperbesar peluang melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan yang normal. Sereta merupakan makanan fungsional berbentuk sereal, dikarenakan ibu hamil sering merasa mual dan muntah ketika mencium aroma makanan tertentu. Sehingga dengan pengolahan bahan dalam bentuk sereal merupakan solusi yang efektif. Sereta juga bisa dikonsumsi bersamaan dengan susu.